I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nana Maratul Husna dan Dini Rasyada Himsatu Zahwa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Yunani. Langsung saja, sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat diawali dengan zaman Yunani kuno. Pemikiran filsafat tidak lepas dari kebudayaan Yunani karena di negeri Yunani tersebut filsafat lahir dan berkembang. Terdapat 3 faktor filsafat Yunani lahir. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya mitos atau dongeng, di mana mitos tersebut dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua, karya sastra Yunani dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat Yunani. Yang pertama ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Empedokles, Anaxagoras, dan Demokritos. Pertama adalah Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang yang aktif dalam bidang politik. Pernah berhasil meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi dan berhasil mengukur jarak yang tidak diketahui. Beliau disebut sebagai the father of deductive reasoning, yaitu bapak penalaran deduktif. Mengenai ajarannya, yaitu asas pertama dari alam semesta adalah air. Semua berasal dari air dan semua kembali menjadi air. Alasannya karena air penting bagi kehidupan. Kedua adalah Anaximandros, yaitu pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximandros disebut murid Thales, berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Beliau adalah orang pertama yang membuat peta bumi dan dikenal sebagai filsuf alam. Mengenai ajarannya yaitu tu apeiron, yaitu sebagai sesuatu yang tidak terbatas, abadi sifatnya, tidak berubah-ubah dan pada segala-galanya, dan sesuatu yang paling dalam. Yang ketiga adalah Anaximenes pada tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Mengenai ajarannya yaitu asal-usul segala sesuatu adalah udara. Sebab udara yang meliputi seluruh alam dan menjadikan dasar hidup bagi manusia. Yang keempat adalah Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya, dikenal sebagai bapak teori. Ajarannya atau tarekat yang didirikan Pythagoras bersifat religius, bukan politik. Ajarannya ia wujudkan dalam bentuk orde keagamaan yang di berbagai tempat mampu memperoleh kekuasaan atas negara dan meneguhkan kekuasaan pendeta. Yang kelima adalah Xenophanes pada tahun 580 sampai 470 sebelum Masehi. Beliau lahir di Konopon di Asia Kecil. Beliau adalah seorang penyair yang sifatnya kritis. Mengenai ajarannya, yaitu tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang memelihara alam semesta. Kemudian yang keenam adalah Herakleitos pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Beliau hidup di Ephesus di Asia Kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mengenai ajarannya yaitu alam semesta adalah segala sesuatu yang berasal dari api. Karena menurut beliau segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berubah-ubah seperti sifat dasar api yang selalu berubah-ubah, yang selalu bergerak dan tidak tetap.
Sehingga menurut beliau alam semesta ini adalah segala sesuatu yang berasal dari api. Tokoh filsafat Yunani yang ketujuh ada Parmenides. Ia dikenal sebagai ahli pikir yang melebihi siapapun pada masanya. Parmenides membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan indera atau pengetahuan semu dan pengetahuan budi atau pengetahuan benar. Dengan mengambil objek alam, ia berpendapat bahwa arch atau materi terdalam merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu. Yang kedelapan ada Zeno. Ia terkenal karena ketangkasan perkataan dan ketajaman pemikirannya. Ia adalah murid Parmenides. Zeno mempertahankan filsafat Parmenides atau gurunya, yaitu ia mempertahankan benar bahwa gerak itu tidak ada, tidak mungkin, dan hanyalah khayalan. Tokoh filsafat yang ke-9 ada Empedokles. Empedokles dikenal sebagai seorang politisi demokrat sekaligus sosok yang mengaku sebagai dewa. Hasil karyanya dituangkan dalam bentuk syair mengenai alam, penyucian, atau pemikiran-pemikiran yang bersifat mistis keagamaan. Empedokles mengungkapkan bahwa pengamatan indera menunjukkan hal yang jamak yang berubah, tetapi bentuk bermacam-macam itu disebabkan oleh penggabungan dan pemisahan keempat analisir yang menyusun segala kenyataan, yaitu air, udara, api, dan tanah. Yang ke-10 adalah Anaxagoras. Ia merupakan orang pertama yang memperkenalkan filsafat ke negeri Athena. Beberapa pemikirannya antara lain yang pertama, teori tentang nous atau ruh, bahwa ruh merupakan kekuatan pengendali segala sesuatu yang hidup, sifatnya tidak terbatas dan mandiri serta tidak tercampur apapun. Yang kedua, ia berpendapat bahwa badan-badan jagat raya merupakan batu bata yang menjadi pijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Dan yang terakhir yaitu Demokritos. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya dan harus dipandang sebagai seorang sarjana yang menguasai banyak lapangan keahlian. Beberapa pemikirannya di antara lain bahwa kenyataan bukan hanya satu saja, melainkan terdiri dari banyak unsur yang disebut atom. Dia juga berpikir bahwa pengetahuan indera adalah keliru dan pengetahuan budi adalah benar.